Tolong! Tolong, Bel! Bel! Mulut kamu boleh berbohong sampai berbusa. Tapi semua yang aku dapat ngebuktiin kalau kamu itu Laras. Bukan Laras. Saya Sekar. Kamu harus mati hari ini juga, Laras. Sebel banget ya, Tante. Ini udah kesekian kalinya deh. Aku mau ngebuktiin kalau Sekar itu reinkarnasi Laras, tapi gagal terus, Tante. Aku sebel. Bel, udah ya. Stop. Menurut Tante, kamu tuh jangan terlalu terobsesi. Nanti kalau terobsesi, kamu tuh stres, terus mental kamu itu terganggu. Apa Tante bilang? Mental. Tante, come on Tante. Aku ini sehat walafiat Tante. Aku juga gak gila, aku ini waras Tante. Tapi emang dasarnya aja dari awal tuh Tante gak pernah support rencana aku yang satu ini. Oh, enggak. Bukan seperti itu, Bel. Kamu tuh jangan salah paham lu sama Tante ya. Maksud Tante gini loh, Tante nggak mau kamu tuh terlalu gegabah, salah ambil sikap. Nanti kamu sendiri yang terlihat kayak bodoh gitu loh di depan Satria sama Sekar. Itu tuh nggak mau. Udah sekarang gini aja, menurut Tante kita ikutin aja permainannya Sekar sampai benar-benar kita tahu Sekar sebenarnya seperti apa. Permainan Sekar yang mana Tante? Ya Sekar kan punya kekuatan yang nggak pernah kita cari tahu. Maksud Tante? Ya maksud Tante ya kita ini pelan-pelan aja. Kita tuh jangan terlalu gegabah. Kalau kita terlalu gegabah nanti malah kelihatan gitu loh cara kita. Jadi kita pakai cara halus, begitu dia lengah baru deh kita deketin dia. Nanti kan ketahuan tuh. Ya kan? Oke, aku setuju banget dengan rencana Tante yang satu ini. Aduh, selamat. Weh, saya lega banget. Tadi tuh hampir aja kita ketahuan sama Bella sama Bu Astari kalau kita bukan manusia. Iya, Ini semua tuh ya, gara-gara abang. jadi gua. Ya kan udah dibilangin, kalau berhadapan sama Bella sama Bu Astari tuh tahan emosi. Udah tahu abang bisa berubah kalau emosi. Ini emosi digedein. Ya, nggak bisa tahan ya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh kurang ajar sama babe sendiri. Masa babe sendiri dipanggil abang? Biasa, nih babe aku tuh suka ngebesin, jadi kayak gregetan gitu. Ah, kagak. Emang ini anak durhaka. Sama bapaknya nggak sopan. Dengerin ya. Biarpun surga itu tidak ada di bawah telapak kaki bapak-bapak. Tapi lo nggak boleh kagak sopan sama gua, seenaknya gitu. Durhaka, kagak berkah lu. Udah buruan sungkem. Minta maaf sama babe lu. Bener tuh. Pan. Minta maaf. Maafin Sekar ya, Be. Lah, minta maaf cuma sekali. Gimana sih? Gua kan babe lu. Berapa kali? 100. Menyon-menyon deh muka lu. Maafin Sekar, Be. Ya, misi ya. Maafin Sekar, Be. Sekar, Be. Maafin Sekar, Be. Tua bangka emang dasar arwah tubang. Arwah tubang dilawan. Lu gimana sih? Jangan sembarangan. Nek. Ntar duit dong. Aku mau ke salon, mau perawatan. Loh, kemarin kan baru nenek kasih. Emang udah habis? Sekarang nenek nggak pegang uang kan baru mau kerja. Lihat sendiri, jenazahnya aja belum datang. Banyak alasan banget sih. Ribet tau gak? Kita jangan, aduh, jangan malu. Sagita, Apa sih? jangan tutup. Gak ada apa-apanya. Ya memang sih duitnya gak ada. Tapi nenek punya perhiasan emas. Sini gelangnya. Harga emas itu sekarang lagi naik, Nek. Jadi mau aku jual. Sini. Jangan Gita, jangan Gita. Sini, ini. Ini nggak boleh diambil, jangan. Ingat gak sih? Hidup kita susah ini gara-gara nenek. Gara-gara nenek dulu gak ngedukung aku nikah sama Juragan Brata. Coba aja dulu nenek itu gak rese. Gak judes sama Juragan. Mungkin dia gak bakalan berpaling ke si Laras, Nek.
Nenek itu cuma nggak mau punya cucu, punya suami juragan jahat kayak gitu. Paling-paling kalau nikah sama dia, nanti kamu disiksa sama dia seperti istri-istrinya yang lain. Tahu apa nenek soal istri-istrinya juragan Brata? Hah? Tahu apa? Lagian aku aja nggak peduli, Nek. Buat aku lebih baik nangis di rumah mewah daripada bahagia tapi menderita di gubuk reot. Astagfirullahaladzim kita, kamu nggak boleh. Udah. Permisi, Pak. Apa ini rumah almarhumah Ibu Rini? Iya Mbak, saya suaminya. Jenazahnya mau langsung dimandikan di belakang saja. Baik, Pak. Ini kamu ambil. Ini boleh buat kamu. Tapi satu hal yang nenek mau dari kamu. Kamu harus belajar memandikan jenazah ya. Kamu harus mewarisi pekerjaan nenek ya. Ribet banget nih orang. Padahal kan aku cuman pengen cepet jual gelangnya. Ah, udahlah aku yain aja biar cepet. Iya, aku bakal ikutin maunya nenek. Bukannya itu Sagita. Kok bisa ada di sini? Apa jangan-jangan sejak dia udah nggak kerja sama juragan, dia tinggal di sekitar sini? Nek, nenek masih ingat Laras kan? Itu Laras kan? Astagfirullah, Laras, kamu masih hidup nak? Maaf, kami harus balik ke rumah sakit. Permisi. Aku yakin tadi itu pasti Laras. Aku nggak boleh kehilangan jejaknya. Laras! Tunggu! Sagita pasti ngenalin aku sebagai Laras. Dan dia bisa ngelakuin apapun untuk bongkar semuanya. Aku cuma mau mastiin, kamu itu beneran Laras atau bukan? Tapi aku yakin sih kamu itu Laras. Aku nggak nyangka, ternyata kamu itu masih hidup dan kerja di rumah sakit. Maaf, saya Sekar, bukan Laras. Diam kamu. Tuh kan, apa aku bilang, kamu itu Laras. Kamu inget kan, waktu masih SMP kita ini pernah main salon-salonan. Dan aku pernah ikatin rambut kamu. Aku itu masih ingat banget tai lalat di belakang kuping kamu itu. Udah deh, kamu gak usah bohong lagi, Ras. Maaf Mbak, semua orang itu bisa punya tai lalat. Gak cuma saya aja. Mungkin banyak salah orang. Saya Sekar, bukan Laras seperti yang Mbak bilang. Permisi Mbak, saya harus balik ke rumah sakit. Iya. Nelastri pingsan pas harus mandiin jenazah. Kok bisa? Tadi kan gak apa-apa. Saya juga nggak tahu. Mbak suster ya, Mbak tolong periksain dong ya. Kalau perlu bawa ke rumah sakit deh. Enggak usah. Gak usah dibawa ke rumah sakit. Bawa pulang aja Mbak. Bantuin Sus. Yuk. Alhamdulillah, nenek udah sadar ya. Akhirnya. Kamu Laras kan?
Bukan, Nek. Saya perawat yang bantu periksa nenek waktu nenek pingsan di rumah warga. Nama saya Sekar. Mungkin karena nenek terlalu kangen ya sama Laras. Jadi nggak bisa ngebedain mana yang Laras, mana yang bukan. Maaf ya. Itu tangan nenek kenapa? Ini nenek kan sudah tua, jadi suka ceroboh. Kadang-kadang kepentok meja, kadang jatuh dari kamar mandi. Aku khawatir Nek Lasri luka-luka seperti ini bukan karena ceroboh. Ya udah, Nek. Nenek jaga kesehatan ya. Sagita, saya minta tolong kamu beliin obat untuk nenek kamu ya. Obat penambah darah. Soalnya nenek kamu drop, jadi darahnya rendah. Saya permisi. Oh, jadi si Laras kerja di rumah sakit itu? Tungguin aja Laras. Aku bakal buktiin kalau kamu itu bener-bener Laras yang udah hancurin hidup aku. Cewek ganjen itu gak bakal lagi ganggu hubungan aku sama Satria. Bu, saya lihat mobil ibu di seberang. Dan sesuai rencana kalau TKP sudah dekat. Kalau boleh tahu, rencana mau kita apain? Gar. Dikit lagi tuh, bakalan kelihatan kalau sekarang tuh ada bayangan apa enggak di kaca itu. Nggak kebukti kan sekarang kalau kamu tuh bukan manusia. Karena ini hanya saksi. Buktinya sekarang kamu di dalam masih kayak gini. Puas kamu. Udah nuduh aku dengan tuduhan kamu yang gak masuk akal. Aku harus pastikan kalau Sekar itu adalah Laras. Aku gak akan biarin dia nikmatin hidupnya setelah dia hancurin semua rencana masa depan aku. Bukannya itu Mas Satria ya? Kalau memang Satria sering bolak-balik ke rumah sakit ini, itu artinya dugaan aku selama ini benar. Kalau Laras itu masih hidup dan selama ini diam-diam dia berusaha menyembunyikan identitasnya. Mas Satria? Maaf, Mbak siapa ya? Mas, aku Sagita. Aku dulu sahabatnya Laras. Dulu setelah Laras kerja di Juragan Brata, kita udah nggak pernah ketemu lagi Mas, dan aku juga pindah ke kampung lain. Oh iya, sahabatnya Laras, berarti udah lama banget ya? Mas Satria kesini mau temuin Laras ya? Maksud kamu apa? Laras nggak ada di sini. Oh, jangan-jangan kamu berpikir Suster Sekar yang bekerja di sini adalah Laras? Mas, saya yakin Suster Sekar itu sebenarnya Laras. Ya karena saya udah bersahabat dari lama sama Laras sebelum Laras kenal sama Mas Satria. Dan saya udah buktiin Suster Sekar punya tai lalat yang sama dengan Laras di belakang kupingnya. Gini Mbak Sagita, mau Mbak Sagita ngomong apapun itu, saya juga kenal Sekar udah lama. Sekar ya Sekar, bukan Laras, mereka orang yang berbeda. Iya, saya tahu dan saya juga sempat dengar kalau Laras itu menghilang di Danau Sitoresmi dan sampai saat ini belum ditemukan. Tapi aku yakin kok kalau Suster Sekar itu Laras, Mas. Dia itu sengaja ubah identitasnya menjadi Suster Sekar biar dia tidak menikah dengan Juragan Brata.
Mungkin bukan sekarang waktu yang tepat buat aku ketemu Laras. Saya permisi dulu ya. Ya. Babe bawa main makanan. Ini. Apaan sih lu? Mikirin Satria melulu. Enggak kok bang. Habis kenapa dong? Muka lu cemas gitu. Sesuai sama dugaan saya, Sagita nyari saya sampai ke sini, dia tuh curiga sama saya. Saya ketemu sama sahabat lama saya, bang, namanya Sagita. Dan dia kenalin saya sebagai Laras. Bah, gawat dong kalau sampai kayak gitu. Kalau dia sampai bisa buktiin bahwa lu Laras, ini bahaya buat lu. Lu bisa jadi arwah selamanya, nggak bisa jadi manusia lagi. Bisa nggak usah nakutin saya? Bukan yang ngasih solusi malah nakutin. Saya tuh lagi bingung bang, saya harus gimana? Gue bukannya nakutin, ngasih tahu lu kalau gimana sekarang. Bang, Satria nelfon saya lagi. Gimana kalau dia datang ke sini nyariin saya? Satria kan telepon. Emangnya dia arwah bisa celing tato dari rumah sakit ini? Tenang aja, kenapa sih? Kita kan nggak tahu bang, siapa tahu dia tiba-tiba datang ke sini, kita kan nggak tahu. Kal! Lu mau kemana? Lu jangan cemasan gitu deh. Dia malah tambah curiga sama lu kalau lu begini. Iya, maaf bang. Kenapa mas? Kok mas nyariin saya? Ini malah bengong nih juga. Mas Satria, ada apa? Kalau emang nggak ada yang penting, saya harus ke IGD dulu. Permisi. Bel? Hei, kamu kenapa? Bel, Tante tahu kamu frustasi untuk membuktikan ke Satria. Tapi menurut Tante, udah ya, kamu jangan mikirin Laras terus. Soalnya kalau kamu mikirin Laras terus, keadaan kamu tuh memburuk. Lihat tuh, nanti kamu tambah stres loh. Gimana kalau kamu liburan aja? Kalau kamu liburan, kamu bisa fresh kan? Kamu nggak sendirian kok. Tante akan temenin kamu, oke? Makasih ya, Tante. Tante selalu ada buat aku. Bahkan di saat aku terpuruk. Ya, sekalipun aku pasti senang kalau ngelihat Bella stres. Setidaknya itu sedikit menghiburku sebelum bisa balas dendam. Tante, gimana kalau kita shopping aja yuk? Biasanya kan pikiran jadi fresh ya kalau habis shopping. Hah? Ayo dong, dengan senang hati. Tapi sebentar ya, Tante bilang lu sama karyawan kalau Tante mau keluar sama kamu, oke? Sagita? Dia ini kan? Iya, halo? Akhirnya, setelah sekian lama aku nggak denger suara Ibu Hastari, sekarang aku denger lagi. Oh ya, aku mau ngajak Ibu Hastari ketemu. Bisa kan? Satria? Kamu ngapain kesini? Justru Mama yang nanya. Ini udah malam loh, kau masih aja kerja. Mama kesini, Mama mau ngajakin kamu makan malam bertiga sama Bella. Yuk. Aku nggak bisa, Ma.
Terlalu banyak kerjaan yang harus aku selesain. Sat, kan kamu tahu keadaan Bella seperti apa. Kasian loh, dia itu stres, keluarganya sibuk, yang dia punya itu cuma kita doang. Itu bukan urusan aku, Ma. Lagian Bella stres itu kan karena ulahnya sendiri. Nggak tahu kenapa dia terlalu berobsesi untuk nunjukin bahwa Sekar itu adalah Laras. Iya. Untuk poin itu juga Mama udah bilang ke Bella. Dan Bella udah janji dia nggak akan ganggu Sekar lagi. Berapa kali Bella ngomong kayak gitu tapi ujung-ujungnya bohong juga kan. Gak ada yang bisa jamin mah kalau Bella nggak akan ngelakuin hal yang sama. Sebagai contoh, kemarin Bella bilang mau berubah. Dia bilang mau jadi lebih baik sama Sekar. Bahkan dia ngasih Sekar cermin oleh-oleh dari luar negeri. Ujungnya apa? Bella tetap nuduh dan memfitnah Sekar yang nggak masuk akal. Jadi aku nggak bisa percaya lagi sama Bella. Enggak. Mama yakin dan Mama jamin akan hal itu. Kamu percaya deh sama Mama. Aku harus selesaiin dulu, Ma. Aku selesaiin semua urusan aku. Kalau emang bisa beres, mungkin aku bisa jalan. Oke, Mama tunggu ya. Jangan lama-lama ya, Sat. Selamat malam Bu Astari. Ngapain sih Sagita datang ke sini? Kenapa dia bisa sampai ke kantor Satria? Atau jangan-jangan dia ikutin aku dari rumah tadi? Apa yang sebenarnya diinginkan sama Sagita ya? Jangan kaget ya Bu. Kalau saya samperin Bu Astari sampai ke sini, ya karena ini satu-satunya cara biar Bu Astari nggak ngindar lagi dari saya. Kebetulan saya masih simpan tuh alamatnya Bu Astari. Jadi tadi saya ikutin deh. Kamu ini gimana sih? Katanya informan, sekaligus temannya Laras. Masa nggak tahu apa yang terjadi sama Laras? Kamu tahu kan, kalau Laras itu nggak mau nikah sama Juragan. Dia kabur ke rumah saya dan saya usir. Dan kalau Laras ketemu sama Satria, semuanya tuh berantakan. Percuma saya bayar orang-orang dan kamu tentunya dong. Ya terus maunya Ibu Hastari itu apa? Saya mau kamu bantu saya supaya Laras tetap nikah sama Juragan. Oke? Kalau saya nggak mau, Loh, kenapa nggak mau? ya karena yang seharusnya nikah sama Juragan itu saya, bukan si Laras. Kamu? Iya, seharusnya saya yang nikah sama Juragan. Sekarang coba aja Bu Hastari yang kejar si Laras. Tegasin ke dia jangan deket-deket lagi sama Satria. Saya itu di sini cuma kasih informasi Bu. Yang bertindak ya Bu Hastari. Saya nggak bisa bantu lebih. Oke, saya akan suruh orang untuk singkirkan Laras supaya jauh-jauh dan gak bisa deket lagi sama Satria. Loh, Mas, kamu? Kamu kesini mau ngapain lagi? Jangan bilang kamu mau laporan dan juga bicara soal Laras. Satria pasti curiga karena Sagita bisa so asik dan so akrab di depan dia seperti ini. Gimana kalau Sagita nekat bongkar kalau aku terlibat atas kematian Laras? saya kesini mau bikin laporan Mas. Saya yakin banget kalau Suster Sekar itu sebenarnya Laras. Sebagai polisi seharusnya insting kamu itu kuat dong Mas. Kamu buktiin kalau Suster Sekar itu Laras. Sat, ayo kita pergi yuk. Kamu udah selesaikan kerjaannya. Itu kasihan Bella udah nunggu, nanti dia bete loh. Ayo kita dinner, ayo. Bayu, Jovi, dari mana kalian? Ada laporan tentang penculikan ojol. Kami berhasil melacak korban komandan. Dan sekarang driver dalam pantauan. Kita bisa lacak keberadaannya? Ya. Mah, dengar sendiri kan. Ada urgensi. Tugas di atas segalanya. Aku nggak bisa nyepelin ini. Ayo, kita lacak keberadaan korban.
Siap, Dan. Bu Hastari itu kenapa sih? Kok kayaknya takut banget kalau ngelihat aku ngobrol sama Mas Satria? Oh, ada sesuatu yang disembunyiin ya, yang Mas Satria nggak tahu. Jaga omongan kamu ya. Saya akan bicara sama kamu. Tapi nggak di sini. Emangnya omongan Bu Hastari bisa dipercaya? Kamu bisa pegang omongan saya. Tapi satu hal, saya nggak suka loh diteror-teror. Apalagi saya diikutin, bahkan sampai ke kantor anak saya. Setidaknya dengan begini, aku bisa temui Sagita buat stop teror aku. Saya nggak nyangka loh Bu, Ibu secepat ini penuhin janji Ibu untuk datang ke sini. Udah, nggak usah basa-basi. Langsung aja ngomong. Gini Bu, kita kan udah lama nggak ketemu ya. Tiba-tiba saya ketemu sama Laras dan ternyata dia masih hidup. Tapi dia merubah identitasnya sebagai Suster Sekar. Dan Mas Satria tahu itu. Itu artinya nggak mungkin kan Bu Hastari nggak tahu. Oh, atau jangan-jangan Bu Hastari pura-pura nggak tahu. Saya yakin kok kematiannya Laras dulu ada hubungannya sama Bu Hastari. Udahlah Bu, nggak usah panik, nggak usah ketakutan kayak gitu. Toh dulu kita kan sama-sama punya kepentingan. Saya dendam sama si Laras karena dia udah ngerebut perhatian Juragan Brata dari saya. Aduh, kamu tuh ya masih aja naif. Dari dulu nggak pernah berubah. Walaupun Laras tersingkir, kamu tetap aja nggak bisa balik sama Juragan kan? Iya, karena Laras masih hidup. Biarpun dia ngerubah identitasnya sekarang, tapi saya sebagai sahabat lamanya tahu persis kalau Sekar itu adalah Laras. Terus gimana cara membuktikan kalau emang benar Sekar itu adalah Laras? Saya punya ide. Satu-satunya kelemahan Laras itu Mas Satria. Orang yang paling dia sayang. Enggak. Saya nggak mau Satria dibuat jadi pancingan. Saya nggak mau dia itu kenapa-kenapa. Bu Hastari tenang aja. Nanti Bu Hastari tinggal lihat hasilnya. Nah, yang saya butuhkan dari Ibu itu cuma bantuan duit, Bu. Saya mau menyelidiki si Laras dan saya yang akan menghabisinya. Bu, nenek saya pulang. Saya akan segera transfer buat kamu. Tapi kamu bisa pastikan kalau nenek kamu itu nggak mendengar pembicaraan kita tadi. Oke? Baik, Bu. Jovi Bayu, hubungi kantor pusat ojek online supaya mitra driver yang sudah membahayakan para penumpang tersebut saja oknum bisa ditindak dan diberhentikan. Siap, Dan. Bawa dia ke sel. Siap. Apa mungkin ya? Mama masih dinner sama Bella. Tahu aku susul aja. Kamu kesini mau ngapain lagi? Jangan bilang kamu mau laporan dan juga bicara soal Laras. Ini kali pertama pas aku ada tugas dadakan dan Mama pasrah aja. Tapi kenapa Mama kelihatan kaget pas lihat Sagita? Apa Mama kenal dekat sama Sagita? Atau jangan-jangan Mama janjian sama Sagita karena Mama kan termasuk yang ngerasa kalau Sekar itu Laras. Aku yakin mereka janjian mau ngomongin itu. Saya kesini mau bikin laporan, Mas. Saya yakin banget kalau Suster Sekar itu sebenarnya Laras. Sebagai polisi, seharusnya insting kamu itu kuat dong, Mas. Kamu buktiin kalau Suster Sekar itu Laras. Kenapa Sagita segitu ngototnya kalau Sekar itu Laras? Suster Sekar punya tai lalat yang sama dengan Laras di belakang kupingnya.
Aku sadar nggak teliti kayak Sagita. Kayaknya aku harus nemuin Sekar secepatnya. Dan aku harus coba cek apa emang dia punya tai lalat yang sama dengan Laras. Gita, nenek dengar omongan kamu sama Bu Astari tadi. Hentikan niat balas dendam kamu. Laras itu gak salah apa-apa. Laras itu penyebab aku dipecat dan diusir sama Juragan Brata. Kalau aja dulu aku dinikahin sama Juragan Brata, gak akan aku tinggal sama nenek. Apalagi jadi pemandi jenazah. Gak. Nenek akan laporkan niat jahat kamu ini. Ya Allah. Tolong! Nenek saya serangan jantung. Tolong nenek saya, tolong. Kenapa, Mbak? Nenek saya kena serangan jantung. Serangan jantung? Jantung? Iya. Lihat ya. Ya Allah. Saya teleponin ambulan untuk bawa Nelastri ke rumah sakit. Iya, Mbak. Siapa itu? Gak ada apa-apa. Nenek, pegang gayung lagi. Gayung batok itu punya Nelastri, Bang. Neneknya Sagita. Saya yakin ini pasti Nelastri. Nelastri, Nek, apa yang terjadi? Kamu Laras ya. Kenapa Nelastri jadi seperti ini, Nek? Tolong nenek. Suara ambulans tuh. Sepertinya nyari lu. Lu berubah dia jadi Sekar. Iya, Bang. Innalillahi. Nelastri udah meninggal. Aku ngerasa ada arwah di dekat aku. Arwah tuh yang nunjuk cucunya. Gua rasa kematiannya ada hubungan sama cucunya. Apa Sagita yang udah buat Nelastri meninggal? Tapi aku gak mau seuzon. Aku sedih. Kenapa di saat aku jadi pemandi jenazah, malah jenazah nenek yang pertama aku mandiin? Gita, gak ada kata terlambat untuk bertobat. Aku yakin kok, Nelastri pasti udah maafin kamu. Sekarang yang penting kamu buktiin ke Nelastri kalau kamu bisa berubah jadi lebih baik. Sekar pikir aku sedih dan nyesel kali ya atas kematian nenek. Padahal aku cuma pura-pura nyesal
Biar gak ada yang curiga kalau aku yang bikin nenek mati. Aku malah seneng nenek mati. Karena gak ada lagi yang bakal ngalangin keinginan aku. Kok gayung batuknya gerak sendiri ya? Kenapa gayungnya mental sendiri? Apa ini perbuatan arwah Nenek Lastri? Kok airnya kosong? Padahal tadi masih ada. Oh iya. Aku ambil air dulu ya. Kok nggak bisa dibuka? Sekar! Sekar! Gita, kenapa dikunci pintunya? Gita buka pintunya. Ini nggak bisa dibuka. Sekar! Au! Ah! Aduh, sakit. Apa ini? Biarin aja. Siapa tahu itu neneknya. Pengen dimandiin sama cucunya. Biarin aja. Tuh nenek sama cucu. Biar bersama dulu sebentar. Rio, ngapain lu sini? Halo. Gak mungkin. Tolong! 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 Hentikan untuk plastik. Ampun, ampun! Lepasin! Tolong! 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 Sebel banget ya sama Tante. Kenapa sih Tante tuh telat? Baru datang pas aku udah kenyang, tau nggak? Iya, tadi tante tuh ke kantor Satria dulu jemput Satria. Ternyata Satrianya nggak bisa. Karena katanya Satria itu ada tugas nanganin korban ojol. Jadi nggak bisa ditinggal, Bel. Ya tapi ada Tante bisa ngabarin aku kayak gitu. Jangan bener-bener gak ada kabar, hilang gitu aja Tante. Iya, Tante minta maaf. Untuk kali ini Tante bener-bener lupa kasih kabar sama kamu. Udah kamu gak usah ngambek ya. Nanti kita atur jadwal lagi biar kita bisa makan malam bertiga sama Satria. Oke? Oh ya, Bel. Tante ada kabar bagus. Ada orang yang mau bantu kita untuk mencari tahu siapakah Sekar sebenarnya. Apakah Sekar itu Laras? Nanti kita dibantu sama dia. Siapa orangnya, Tan? Nanti kamu juga tahu kok. Bah, tuh ada nenek-nenek. Kamu tuh hati-hati dong. Kamu tabrak ya? Itu tabrak nenek, Tante. Itu beneran ada nenek-nenek, Nenek Lestari. Tante kenal. Coba kita lihat dulu, Tante. Mana nenek-neneknya? Iya, nggak ada.
Bel, kalau mobil. Kita cek aja deh, Tan. Ayo, kita cek berdua, Tan. Ada apa-apa, Tan? Suara apa ya? Bel, siapa yang naruh gayung ini di sini? Tahu, Tan. Buang aja kali, Tan. Iya, gayung apa ini? Jangan libatkan cucuku. Bel. Babe Rojali, saya minta maaf ya, Be. Karena saya udah nemuin Sekar secara diam-diam di belakangnya Babe Rojali. Saya ngerti kok, pasti Babe Rojali ngerasa saya ngajarin Sekar yang enggak. Tapi saya janji, Be, mulai detik ini, saya nggak akan ngulangin itu lagi. Saya nggak akan nemuin Sekar diam-diam di belakang Babe. Syukurlah, gue juga paling kagak demen kalau ada laki-laki pengecut deketin anak gue. Tapi memang anak saya itu anak yang bijak banget. Babe Rojali, saya mau merespon tadi ucapan Babe. Percayalah saya bukan pengecut, Be. Saya laki-laki yang bertanggung jawab. Saya sengaja undang Babe dan Sekar ke sini karena saya mau minta izin. Di depan orang tua saya mau ngelamar Sekar. Kelamar? Ya ampun. Amit. Jangan sampai mimpi aku jadi kenyataan. Enggak, ini enggak boleh terjadi. Enggak boleh terjadi. Aduh. Enggak. Aku enggak akan biarin Sekar sama Satria makin dekat. Nanti rencana aku bisa gagal. Aku harus minta bantuan sama Sagita. Ya, Sagita. Halo, ada apa Bu telepon saya jam segini? Sagita, apakah kamu bisa menjalankan rencana saya? Dan ini saatnya. Segera. Saya selalu siap ngejalanin rencana kita. Ya Sagita, jenazah neneknya mau dimakamkan. Apa mungkin yang Bella tabrak semalam itu neneknya Sagita? Taruh. Nenek kamu meninggal? Nenek saya kena serangan jantung. Terus gimana sama rencana kita ini? Bu Astari tenang aja. Saya bakal suruh orang untuk eksekusi si Laras. Kalau kamu berhasil sekap Sekar, tolong videokan dan kirim ke saya. Saya butuh bukti. Karena menurut saya, Sekar itu sangat aneh. Saya mau membuktikan sesuatu. Aneh? Aneh gimana? Udah, lakuin aja rencana itu sekarang. Iya, Bu. Itu kasihan neneknya, Mbak. Saya ada urusan penting dan gak bisa ditinggal. Jadi saya gak bisa ikut pemakaman nenek. Sama kalian aja ya diurusnya. Ya Allah, Mbak Sagita, itu nenek kamu loh. Antar ke peristirahatan terakhirnya. Kan ada kalian ini. Lagian nenek itu udah meninggal. Gak bakalan nyariin aku. Gayung batok. Siapa yang lemparin aku? Aduh.